Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, agak menarik begitu ya. Ini BNPT ungkap ada parpol tak lolos verifikasi terafiliasi jaringan teroris. Siapa bukan mereka ya? Tunjukkan begitu kan, parpol yang mana begitu yang tidak lolos partai baru yang kemudian ada terafiliasi jaringan terorisme. Wah, kok memainkan seperti ini begitu kan ya? BNPT saja sudah memainkan hal seperti ini begitu. Lantas bagaimana dengan yang lain? Kok ada radikal ujung-ujungnya ya? Pejabat-pejabat negara banyak yang korupsi di situ begitu. Pajak dimainkan dan sebagainya. Data itu pasti ada begitu. Bukan hoax begitu ya. Menurut data Pak Mahfud di situ begitu ya. Karena mungkin goncang-gancing sana sini begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai memunculkan isu-isu terorisme, radikal dan sebagainya begitu. Saya apresiasi sekali kalau memang ada terorisme bertindak di situ begitu. Jangan hanya ke publik sana sini narasinya begitu kan ya. Tapi ditindak begitu, bukan narasi-narasi seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. BNPT menyebut paham radikal sudah mulai menyusup jelang pemilu di 2024. Bahkan ada partai politik yang tidak lolos verifikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. Siapa mereka yang tidak lolos ya? BNPT menurut pendapat saya unfaedah. Ini saya bacakan pro dan kontra ya dari Cak Hum ya. Cuma ngabisin anggaran negara ya saja. Mending anggarannya buat anak yatim, fakir miskin atau manusia server biar bermanfaat. Betul sekali begitu. Osama bin Laden tragedi 11 September menara kembar dan semisalnya adalah operasi intelijen ya Amerika. Begitupun isu teroris adalah isu untuk Islamophobia. Bisa saja masuk akal di situ begitu ya. Radikal ini kapan terwujudnya sih? Ini radikul ya. Terus kapan kenyataan radikal yang mana? Nah basi mana buktinya kalau memang ada? Siapa? Jelaskan dong. Yang jelas radikal sekarang jelas ada bukti dan pajak bea cukai. Ya seharusnya kalau memang BNPT melakukan hal itu ada terorisme bertindak begitu. Jangan hanya keluar-keluar di media sosial begitu. Sama halnya memberikan kegaduhan begitu kan ya. Radikul 300 triliun melayang. Betul begitu kan? Ya data masih nunggu dari Pak Mahfud bagaimana komentarnya begitu. Coba ya cek berapa punya harta beberapa terus gaji berapa. Kira-kira gimana ya? Yang langsung sikat aja kagak usah ya ditunggu actionnya. Sudah mulai deh ini banyak sekali ya. Radikul muncul lagi. BNPT ngaca kecipratan berapa triliun nih dari yang 300 triliun wahai BNPT. Bahkan Sri Mulyani mengatakan bahwa ya Kemenko juga disusupi terorisme begitu kan. Radikul dan sebagainya. Bayangkan ada sesuatu yang pengalihan isu di situ terkait dengan 300 triliun ya. Masyarakat jangan lengah menanggapi hal seperti itu begitu, jangan tinggal diam begitu kan. Ini soal transaksi janggal 300 triliun ini penjelasan PPATK padahal itu sudah data begitu kan ya. Kok masih ngeles dan sebagainya begitu. Kok radikul yang diungkit begitu. Radikal ketika rakyat banyak berharap keadilan nyatanya harus dibeli. Berharap pemimpin mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Kenyataannya mengutamakan kelompok berharap kerumunan sesama anak bangsa ya faktanya diadu domba dipecah belah begitu. Nalar rakyat diuji terus kesabaran. Padahal yang urgen yaitu korupsi yang sedikit lagi bikin negara bangkrut. Yang kedua kejahatan yang paling dirasakan adalah premanisme dan gangster ya. Pelajar-pelajar yang meresahkan dan banyak korban tapi yang diributkan terorisme yang jelas ya. BNPT mulai nilai radikul menuju labeling partai dengan dalih agama. Coba BNPT berani nggak sebutkan KKB? Sama KKB ini seharusnya BNPT sebutkan mana yang partai menganut sistem terorisme di situ begitu. Jangan memainkan radikul yang tidak jelas begitu kan. Masa masyarakat Indonesia yang sudah cerdas begitu percaya terhadap BNPT kalau tidak ada kenyataan begitu kan. Lah kalau memang tahu tindak aja, itu kan terorisme dengan radikul kita kan bertentangan dengan agama kita begitu, dengan undang-undang kita begitu. Kalau sudah ketahuan ditindak ngapain membiarkan kan? Sama aja kan membiarkan teroris kan seperti itu begitu. Jangan-jangan bohong atau apa begitu kan ya. Perlu klarifikasi kepada masyarakat begitu. Ada teroris yang nyata itu para pengamblang pajak dan petugas pajak yang kekayaannya luar biasa. Tanggapi aja mereka begitu ya. PPATK sudah punya data, tinggal tangkap saja. KPK RI juga perlu gerak yang serius. Mana mungkin KPK berani begitu kan ya. Ya bisa bertentangan dengan reputasi mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, BNPT ungkap ada parpol tak lolos verifikasi terafiliasi jaringan terorisme. Benarkah seperti itu ya? Dikutip dari Detik News ya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komisaris Jenderal Komjen Boy Raffi Amar mengatakan paham radikal sudah mulai menyusup menjelang pemilu di 2024. Menurut dia, ada partai politik yang tidak lolos verifikasi pemilu di 2024 terafiliasi dengan jaringan terorisme. Tangkap mereka begitu kan. Jangan hanya keluar-keluar, tangkap mereka ya. Pada hakikatnya kalau menangkap mereka satu langkah yang luar biasa begitu. Karena dia bertentangan dengan agama kita begitu ya. Apalagi dengan hukum Indonesia. Jadi memang benar kalau dibilang tidak ada, tidak mungkin. Saya bilang tidak ada. Tapi yang benar itu ada ya. Itu sudah ada perubahan strategi dari peluru ke kotak suara ya. Ini adalah salah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dalam pesta demokrasi, untuk masuk ke dalam pesta demokrasi kita, kata Boy kepada wartawan. Makanya di dalam verifikasi dan sebagai itu kita juga diminta klarifikasi dari masyarakat bahwa ada partai-partai tertentu yang indikasinya bahkan calon-calonnya, pengurusnya ada terafiliasi ke kelompok-kelompok jaringan teroris. Tentu kita tidak bisa expose ya di sini, tapi kita berikan masukan partai yang mana begitu kan ya. Boy mengatakan ya di sini sudah dijelaskan mengatakan ada satu partai yang terindikasi ya terafiliasi dengan jaringan terorisme. Namun dia tidak mengatakan nama partai tersebut. Ya katakan begitu kan biar dia dicek dan cross check begitu kan. Biar masyarakat berhati-hati. Kalau masih menimbulkan multitafsir siapa yang tidak lolos dari partai itu begitu kan ya. Ada partai Prima, ada partai yang lain di situ begitu kan yang tidak lolos begitu kan ya. Biar tidak ada tumpang tindih di situ begitu. Satu partai tapi saya lihat daftarnya tidak masuk. Kita harus jaga ke depan jangan sampai nanti membentuk partai baru tetapi pengurusnya ini adalah backgroundnya, latar belakangnya adalah kelompok intoleran, radikal, terorisnya, backgroundnya dan pengurusnya belum lagi platform. Asas partai tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila. Ya, ungkapkan aja begitu partai yang mana biar masyarakat berhati-hati di situ begitu kan. Biar mengawasi. Kalau tidak menunjukkan partai yang mana mungkin masyarakat mengawasi hal seperti itu. Kan begitu logika-logika kita begitu ya. Bahkan dia mengatakan begini, partai politik yang terafiliasi paham radikal tersebut merupakan partai yang tidak lolos verifikasi tahapan pemilu. Menurut dia hal itu menjadi upaya dari jaringan terorisme untuk merusak pesta demokrasi. Bahkan ya kondisi-kondisi seperti ini agar menjadi kewaspadaan bagi kita bersama. Yang kedua di mata jaringan terorisme lokal maupun global. Hukum negara kali ini mereka anggap sebagai hukum kafir, produk kafir, apa perlu antisipasinya. Mereka sangat pasti tidak suka dengan pesta demokrasi yang kita laksanakan. Lebih lanjut, Boy mengatakan kerjasama untuk mewaspadai dan mencegah penyusupan paham terorisme di pemilu 2024 perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Dia menyebutkan hal itu harus dilakukan agar masyarakat juga tak terbawa dengan paham tersebut. Jadi pengalaman-pengalaman itu menandakan bahwa mereka sudah pasti tidak suka dengan sistem demokrasi yang berjalan dengan hukum negara karena mereka punya konsep sendiri. Jadi kita harus waspada bersama untuk cegah jangan sampai masyarakat kita terbawa dengan alunan kegiatan-kegiatan yang mereka bangun. Oleh karena itu menjadi bagian kita semua untuk memberikan pencerahan kepada rakyat kita. Ya, ungkap siapa begitu kan? Partai yang mana biar masyarakat mencegah itu begitu, biar mengawasi begitu. Jangan hanya multitafsir begitu. Kalau multitafsir radikal sana sini ya sama halnya bagaimana mungkin masyarakat Indonesia itu percaya begitu. Pada akhirnya kita berbasis data. Tunjukkan aja partai yang mana biar anggota-anggotanya di situ di cross check begitu kan ya. Kalau memang itu dibiarkan sama aja membiarkan terorisme, membiarkan radikalisme di situ begitu kan ya. Ya, ungkapkan aja partai yang mana, laporkan kan begitu kalau sudah ada dampak, sudah ada data begitu di situ. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.